Murid Bahar Smith dan alumni 212 bakal geruduk Kemenkumham. Oleh karena itu kita buktikan keberanian kita. Oleh karena itu kita buktikan nyalinya kita dengan pembelaan kita terhadap kasus Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk melawan pemerintah yang zalim. Sabar dalam perjuangan. Jangan mau buru-buru menang, saudara. Sabar dalam perjuangan. Atur strategi yang bagus. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersatu, berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Murid Bahar Smith dan alumni 212 bakal geruduk Kemenkumham. Santri Pondok Pesantren Tajul Aliwiyin Bogor, murid Habib Bahar bin Smith dan relawan persaudaraan alumni 212 mengancam menggeruduk kantor Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Mereka tidak terima Bahar bin Smith kembali dijebloskan ke penjara di Nusa Kambangan. Rencana itu disampaikan pengacara Bahar bin Smith Aziz Yanuar. Aziz mengatakan rencana tersebut bakal dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggeruduk Kemenkumham untuk audiensi dengan Ditjen Pemasyarakatan dan Menteri Kumham dengan ditemani ratusan bahkan ribuan massa nanti setelah Lebaran. Pihaknya akan mengadakan long march ke Kementerian Hukum dan juga HAM. Demikian kata Aziz saat dihubungi cnnindonesia.com. Saat datang ke Kemenkumham nanti, Aziz mengatakan massa bakal menuntut Menkumham Yasona Hamonangan Lauli mundur. Pihaknya akan mendesak Pak Jokowi dan Komisi 3 DPR untuk mencopot Yasona Lauli dari jabatannya dan Ditjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga juga meminta dicopot. Aziz mengatakan rencana aksi tersebut sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminatif dan subjektif yang dilakukan pemerintah terhadap Bahar bin Smith. Sementara itu, terpisah Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya memang akan menggelar unjuk rasa di kantor Kemenkumham Jakarta dan tentu memprotes sikap Kemenkumham terhadap Bahar bin Smith. Pihak Mujahid 212 prinsipnya jika ada ketidakadilan dan kezaliman pasti akan melakukan perlawanan secara konstitusional yang ada sebagai bentuk perjuangan. Selagi tidak melanggar konstitusi dan juga undang-undang, maka pihaknya tidak akan takut dan pasti akan ikut. Habib Bahar bin Smith bebas dari lapas Pondok Rajak Bogor pada Sabtu kemarin. Berkat program asimilasi, dia boleh bebas meski masih ada sisa masa hukuman penjara. Sementara pada Sabtu malam, Bahar langsung menggelar kegiatan ceramah dan banyak massa yang hadir dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Ditjen Pas Kemenkumham lalu mencabut program asimilasi yang diberikan kepada Bahar, terpidana kasus kekerasan terhadap remaja itu, lalu dijemput kembali dan dibawa ke Lapas Gunung Sindur Bogor, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan pada 19 Mei. Bahar akan menghabiskan masa tahanannya hingga 2021 mendatang. Kemenkumham menyatakan bahwa Bahar menyampaikan ceramahnya yang meresahkan masyarakat. Bahar juga tidak mematuhi physical distancing selama PSBB berlaku di Bogor, sehingga membuat massa berkumpul dan tidak menjaga jarak satu sama lain. untuk senantiasa menjaga persaudaraan dan persatuan kita. Jangan pernah bercerai-berai. Di dalam persatuan dan persaudaraan itu bukan hanya ada kekuatan, tapi juga ada keberkahan dan pertolongan Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi kata Allah dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada kitab Allah, kepada segala ketetapan Allah. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersatu, berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah amanatkan wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Jadi ini amanat dari Allah. Kita diperintahkan untuk bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Dan gak boleh umat Islam, apapun madhabnya, apapun kelompoknya, apapun golongannya, apapun budaya dan suku bangsanya, berpecah belah di dalam memperjuangkan kalimat Allah. Gak boleh, wala tafarraqu, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah.
Dan dalam satu hadisnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita, di mana beliau bersabda, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian hai umat Islam, bil jamaah, untuk berjamaah, bersaudara, bersatu, bergotong royong, berjuang bersama. Ini amanat Nabi, saudara. Kenapa kita diwajibkan untuk bersatu? Kenapa kita diwajibkan untuk bersama? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada bersama kebersamaan, bersama persatuan, bersama persaudaraan. Makanya tadi saya katakan, kalau kita bersatu, itu bukan hanya sumber kekuatan, tapi itu juga menjadi penyebab turunnya barokah, turunnya pertolongan Allah. Sekuat apapun kita tidak guna kalau tidak ditolong Allah. Sekuat apapun kita tidak berarti kalau tidak diberkahi oleh Allah. Nah, maka itu saudara, untuk menghadapi musuh-musuh kita, pegang kuat-kuat apa yang Allah sudah firmankan dalam surat Ali Imran, saudara. Allah nyatakan dengan tegas kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Sabar dalam perjuangan. Jangan mau buru-buru menang, saudara. Sabar dalam perjuangan, atur strategi yang bagus. Sabar dalam perjuangan, saudara. Enggak boleh kita cepat berputus asa. Kemudian Allah nyatakan lagi wasabiru. Setelah Allah nyatakan isbiru wasabiru, artinya apa? Sabarlah kamu dan perkuatlah kesabaranmu. Jadi betul-betul kita dituntut untuk super sabar. Super sabar, saudara. Atau dengan kata lain, sabarlah kamu dalam berjuang dan tegarlah kamu dalam menghadapi aneka ragam tantangan. Warabitu, tingkatkan kewaspadaanmu. Warabitu, perkuat tali persatuanmu. Tingkatkan kewaspadaan, harus selalu waspada, nggak boleh lengah. Kemudian Allah nyatakan wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jadi kita diminta untuk sabar, tegar, tingkatkan kewaspadaan dengan mempererat daripada persatuan kita dan menyatukan segala potensi kekuatan kita, saudara. Tapi jangan lupa, sabarnya kita, tegarnya kita, saudara, kesiagaan dan waspadanya kita harus berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala Nabi! Sementara itu, terpisah Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya memang akan menggelar unjuk rasa di kantor Kemenkumham Jakarta dan tentu memprotes sikap Kemenkumham terhadap Bahar bin Smith. Pihak Mujahid 212 prinsipnya jika ada ketidakadilan dan kezaliman pasti akan melakukan perlawanan secara konstitusional yang ada sebagai bentuk perjuangan. Selagi tidak melanggar konstitusi dan juga undang-undang, maka pihaknya tidak akan takut dan pasti akan ikut. Habib Bahar bin Smith bebas dari lapas Pondok Rajak Bogor pada Sabtu kemarin. Berkat program asimilasi, dia boleh bebas meski masih ada sisa masa hukuman penjara. Sementara pada Sabtu malam, Bahar langsung menggelar kegiatan ceramah dan banyak masa yang hadir dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Ditjenpas Kemenkumham lalu mencabut program asimilasi yang diberikan kepada Bahar, terpidana kasus kekerasan terhadap remaja itu, lalu dijemput kembali dan dibawa ke lapas Gunung Sindur Bogor, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan pada 19 Mei. Bahar akan menghabiskan masa tahanannya hingga 2021 mendatang. Kemenkumham menyatakan bahwa Bahar menyampaikan ceramahnya yang meresahkan masyarakat. Bahar juga tidak mematuhi physical distancing selama PSBB berlaku di Bogor, sehingga membuat massa berkumpul dan tidak menjaga jarak satu sama lain.